Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM F12612011019. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk rekan yang saya akan wawancarai, silahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Nirwana Putri. Saya dari keluarga tenaga medis yang bekerja di rumah sakit di daerah Singkawang. Baik, untuk Ayu Nirwana Putri, apa sih tanggapan Ayu tentang datangnya atau pertama kali mendengar berita COVID-19 yang telah sampai di Indonesia? Baik, yang pertama saya menerapkan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu membawa masker. Setiap saya berpergian ke rumah, saya selalu usahakan untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut karena merupakan sangat efektif untuk keamanan diri saya. Baik, untuk Ayu Nirwana sendiri, apakah mengikuti protokol itu sangat efektif untuk menjaga atau menghindari tertularnya dari COVID-19 ini? Untuk keefektifannya tergantung dari masing-masing masyarakat. Jadi misalnya ada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut, maka resikonya ia akan tertular oleh COVID-19. Jadi jika saya menerapkan protokol kesehatan itu, maka saya berdampak kepada diri saya untuk terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Baik, dari Ayu Nirwana Putri sendiri, ketika berpergian apa sih yang selalu Ayu bawa untuk menghindari terjangkitnya dari virus COVID ini? Sebelum saya berpergian, saya mencuci tangan, dan ketika di halayak ramai saya menjaga jarak, dan saya selalu membawa hand sanitizer dan membawa masker. Nah, seperti yang Ayu sampaikan tadi, Ayu memiliki keluarga yang bekerja sebagai tenaga medis di suatu rumah sakit yang ada di Singkawang, yaitu Rumah Sakit Abdul Aziz. Boleh diceritakan sedikit bagaimana sih ciri-ciri orang yang terpapar COVID-19 ini? Ya, menurut pengalaman dari abang saya, yaitu ciri-cirinya hilangnya penciuman, sesak napas, batuk pilek, dan demam. Dan ada juga gejala yang tidak memiliki gejala. Jadi tiba-tiba dia langsung ketika dia swab atau tes rapid test, dia akan positif. Kan dari yang Ayu sampaikan tadi, ada keluarga Ayu yang menjadi tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, mungkin ada sedikit cerita yang dapat Ayu sampaikan dari pengalaman keluarga Ayu yang bekerja sebagai tenaga medis tersebut. Jadi pengalamannya gini, abang saya itu pernah reaktif COVID-19. Jadi awalnya gejalanya itu dia demam, terus dia langsung swab test dan positif. Dia langsung isolasi selama seminggu di rumah sakit, dan kami juga sekeluarga isolasi selama 2 minggu. Kami juga menyempatkan untuk swab test dan hasil kami negatif, tetapi cuma abang kami yang terpapar positif COVID-19 karena dia sebagai tenaga medis, jadi kemungkinan besar untuk terdampak COVID-19. Nah, dapat Ayu ceritakan apa sih seperti apa yang Abang Ayu rasakan ketika terkena COVID ini ya? Yang dia rasakan ya gejala-gejalanya seperti demam, hilangnya indera penciuman, sesak nafas, batuk pilek, dan dia rasakan selama hampir 3 hari atau seminggu. Dan ketika setelah isolasi seminggu, dia kembali swab test dan hasilnya sudah negatif. Dan dia sekarang telah bekerja seperti biasa. Kemudian ada rumor yang mengabarkan Indonesia akan di-lockdown kembali apabila kasus COVID-19 ini meningkat. Nah, pendapat Anda itu bagaimana sih
tentang rumor tersebut? Menurut saya, tentang lockdown dari pemerintah ini harus ditegaskan dengan setegas-tegasnya. Karena menurut pandangan saya yang saya lihat, banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, dan itulah yang menjadi penyebab meningkatnya angka tertularnya virus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, jika Indonesia memang benar ingin melockdown negaranya, maka harus dilakukan dengan setegas-tegasnya, dan pemerintah pula menerapkan protokol kesehatan dengan setegas-tegasnya dan memberlakukan PSBB setegas-tegasnya. Dari Ayu sendiri, apa pesan dan kesan terhadap COVID-19 yang ada di Indonesia ini, yang dapat mungkin sebagai pesan kepada masyarakat juga tentunya untuk selalu mengikuti protokol dari pemerintah? Menurut saya, jika kalian tidak ingin terpapar virus COVID-19, maka terapkanlah protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, dan janganlah memicu atau memancing keramaian, dan kalian harus selalu melakukan pola hidup yang sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat. Selalu mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran mata rantai dari COVID-19 ini. Kalau bukan dari kita yang memutus mata rantai, terus siapa lagi? Sekian dari wawancara saya kepada saudara Ayu Nirwana Putri. Atas informasi yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Anda. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.